Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat isya, dan insya Allah akan mendirikan qiyamul lail pada malam hari ini. Untuk itu, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib sekiranya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang hari ini yang kita rasakan itu tidak sama Allah berikan kepada manusia yang lainnya. Walaupun kita sama-sama bernafas, walaupun sama-sama melihat, walaupun kita sama-sama mendengar, tapi nikmat yang Allah berikan tidak sama kepada kita. Karena apa yang malam hari ini Allah berikan kita nikmat kesehatan. Di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, hari ini dalam keadaan dirawat, sehingga tidak bisa berkumpul bersama kita pada malam hari ini. Ada juga saudara kita diberikan kesehatan yang sama dengan kita, kemampuan yang sama, namun Allah tidak memberikan nikmat iman kepada mereka. Sehingga masih kita lihat saudara-saudara kita mungkin yang lebih asik tidur di rumah atau duduk-duduk di lapang daripada ke surau, daripada melaksanakan ibadah sholat pada malam hari ini. Maka itu agar Allah menambah nikmat kepada kita, karena Allah telah berjanji dan mengancam kita dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tak kalah Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambah. Tetapi jika kamu kufur atas nikmatku, azabku sangatlah pedih. Bapak dan Ibu sidang jemaah sholat isya rahimahumullah. Ada 3 cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan setiap waktu untuk kita. Yang pertama melalui lisan, dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah berjawari dengan perbuatan kita. Ketika kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah, maka senantiasa kita menyantuni sanak saudara kita, bersedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Dan yang ketiga adalah fi qalbi, yaitu kita rasakan di hati kita bahwa begitu besar nikmat yang Allah berikan yang tidak tentu orang lain punya yang kita miliki. Kalau sekiranya kita ukur nikmat yang Allah berikan, kita lihat, maka kita akan terasa di hati kita ketika sanak saudara kita yang dibawa dengan kemampuan dengan kita. Mungkin dia tidak memiliki keterbatasan baik dari segi harta dan kemampuan dalam segi tenaga, maka kita akan merasakan bahwa Allah begitu besar memberikan nikmat kepada kita. Atau saudara kita yang tidak mampu dia berjalan, tidak mampu melihat dengan matanya, tapi dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah,
maka kita akan merasakan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap waktunya. Selalu yang salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meringkus bara-bara kebiadaban, mendirikan dinasti keberadaban, menjadikan dunia terang benderang dengan dinul Islam serta kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu pengurus Mushola Ar-Rasul yang kami hormati, Bapak dan Ibu sidang jemaah sholat Isya rahimakumullah. Pada malam hari ini, untuk menambah ilmu keislaman kita akan mengaji tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Karena jangan sampai ilmu keislaman kita dari malam ke malam, dari hari ke hari tidak bertambah, maka sia-sialah ibadah kita. Ini yang disebut dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Dan yang lebih parah lagi, apabila nyawa kita ini telah berpisah dari badan kita, Allah telah menjemput kita, Allah telah memanggil kita, kita belum sepenuhnya menjalankan segala perintah Allah, kita belum sepenuhnya meninggalkan larangan Allah. Allah telah memanggil kita, Allah telah menjemput kita di usia mungkin 35 tahun, 40 tahun, 50 sampai 70 tahun nantinya. Maka sia-sialah perjalanan hidup selama di atas dunia ini. Ini yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kajian tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi kita. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya adalah sebagai pedoman bagi kita selama hidup di atas dunia ini. Karena dunia yang kita jalani di atas dunia ini, kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini tidak terlepas dari dua pilihan saja, baik buruk, surga dan neraka, pahala dan dosa. Dua pilihan yang selalu dihadapkan kepada kita. Maka untuk tidak terjatuhnya kita dari salah satu yang tidak diridhai oleh Allah, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Al-Quran pun diturunkan pada bulan yang penuh rahmat. Ketika surah yang pertama diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Maka ini menjelaskan bahwa kita di dalam kehidupan ini harus mampu membaca. Tidak hanya mampu membaca Al-Quran secara huruf demi huruf, tetapi juga mampu memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Ketika manusia kita tidak mampu memahami ayat demi ayat dalam Al-Quran, kemudian kita tidak mampu menjadikan pedoman dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak mustahillah sekiranya kita akan lari dari jalan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah, yaitu jalan yang diridhoinya. Selain itu, Al-Quran yang bersifat tidak hanya khusus tapi umum, perlu juga penjelasan secara khususnya. Maka melalui hadis Nabi lah
untuk memberikan penjelasan tentang isi-isi Al-Quran. Maka pengertian dari hadis itu sendiri adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang di dalam Al-Quran itu, ketika kita tidak mampu memahami ayat demi ayat, surah demi surah di dalam Al-Quran, maka ada hadis yang akan memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut. Misal dari salah satunya adalah ketika Allah menurunkan perintah sholat, wa aqimus sholat. Kita hanya mampu memahami dalam Al-Quran itu, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat, bagaimana tata cara kita ruku dan sujud. Kalau sekiranya tidak ada hadis yang menjelaskan kebiasaan, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, mungkin kita selama di atas dunia ini, kita yang begitu banyaknya makhluk di atas dunia ini, manusia di atas dunia ini akan memahami tentang sholat itu bermacam ragamnya, bermacam caranya dalam menunaikan ibadah sholat, karena tidak ada hadis yang menjelaskan. Maka untuk itu Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama kita dalam menjalani kehidupan dan sumber hukum utama kita selaku umat Islam di atas dunia ini. Maka untuk itu kita dituntut tidak lari dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sidang jemaah sholat Isya rahimakumullah. Maka baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal. Ketika Muaz bin Jabal, Rasulullah bertanya kepada Muaz bin Jabal, suatu ketika kamu menghendaki sesuatu, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, kepada apakah kamu ingin bertanya untuk mengetahuinya? Muaz pun menjawab, adalah kepada hadis Nabi sebagai pedomannya. Kemudian ketika tidak ditemukan sebuah ketetapan atau hukum di dalam hadis Nabi tersebut, apa yang akan dilakukan? Ya, salah satunya yaitunya berijtihadlah Muaz bin Jabal. Seperti itulah jawaban ketika Rasulullah mempertanyakan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa salah satunya dari banyak hukum ataupun ketetapan yang ada di atas dunia ini, sumber utama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian baru adanya ijtihad, qiyas dan ijma' dan ijtihad kita. Maka termasuk salah satunya ketika kita menghadapi ketetapan awal bulan Ramadan maupun nanti di penghujung Ramadan, begitu banyak pendapat. Bahkan berbeda di antara yang menetapkan, ada yang lebih awal dan ada yang setelah itu. Maka yang benarnya itu adalah yang kita mungkin mengatakan bahwa yang awal yang lebih benar atau yang setelah itu yang lebih benar. Dari sekian banyak pendapat yang akan muncul, yang benar itu sesungguhnya adalah ijtihad bin nafsi, yaitu keyakinan dari diri kita masing-masing. Itu yang benar. Walaupun kita di dalam mushola ini memiliki pendapat yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda, tapi yang paling benar itu adalah ijtihad dari diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang mengajarkan itu semua? Tentunya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan yang kita jalani tadi, hari ini, yang tidak terlepas dari dua pilihan tadi. Tentunya kita yang sudah ditetapkan terlahir di atas dunia ini, tentunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka tak suka, kita mau tidak mau, tinggi pun jabatan kita, banyak pun harta kita, tidak bisa kita menunda yang namanya kematian. Kita pun tidak akan menunda, tidak bisa akan menunda ajal akan datang. Tentunya persiapan kita itu dibarengi melalui Al-Quran sebagai petunjuk jalan bagi kita, petunjuk jalan yang lurus bagi kita, dan pedoman bagi kita untuk menuju akhirat kita yang lebih baik, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun sehebat apapun kita,
keilmuan kita, tinggi pun keilmuan kita, jabatan dari gelar kita, kalau kita tidak memahami Al-Quran sedikit pun, maka kita akan tergolong orang-orang yang akan sesat nantinya dalam menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sidang jemaah tarawih rahimahullah, kami mengajak kita semua untuk senantiasa selalu berada dengan Al-Quran, selalu tidak hanya membaca, tapi selalu untuk memahami isi-isi apa yang di dalam Al-Quran. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, maka ketenangan batin itu tidak akan ada di dalam hati kita. Bahkan kita tidak akan menemui jalan yang lurus yang sesungguhnya yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita beribadah, tentunya Al-Quran yang lebih dahulu menjelaskan kepada kita. Kemudian bagaimana cara kita beribadah, jelas hadis memberikan pedoman bagi kita melalui perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Perlu kita camkan bahwa dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sebagai sidang gurau dan permainan saja. Tentu kita perlu mempersiapkan diri. Ad-dunya mu'akhiratul akhirah. Dunia ini adalah sebagai ladang bagi kita untuk mempersiapkan diri kita bercocok tanam, sehingga di akhiratlah kita akan menuai hasil yang kita tanam di atas dunia ini. Bagaimana caranya? Tentunya kita mampu mempedomani Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini menambah sedikitnya ilmu keislaman kita hendaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.